Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah. Biarlah ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon Engkau yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan KPPK nomor 2, Hormat Diberi. Mari kita bersatu hati untuk mengakui dosa-dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Cuma diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Pagi ini datang kepada Tuhan, memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan pujian kita dari KPPK nomor 195. Anugerahnya limpahlah. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasa. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah,
limpah. Tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handap. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa dalam doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama. Berdoa untuk pasien korban COVID-19, berdoa untuk para medis, yaitu dokter, perawat, petugas rumah sakit lainnya, berdoa untuk ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang diperlukan untuk menangani pasien COVID-19. Juga berdoa untuk Presiden dalam menangani kasus COVID-19 bersama dengan aparat lainnya. Yang terakhir kita akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Dipersilakan untuk jemaat boleh mengambil waktu sejenak untuk berdoa dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memujikan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Menderita dan ku tak berdaya.
berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian adalah peristiwa yang tidak disukai oleh hampir semua orang. Dan kematian adalah satu peristiwa yang seringkali dihindari. Tidak semua orang mau meninggal dengan cara yang tragis. Maka ada satu harapan dan doa yang selalu disampaikan kepada Tuhan. Apalagi kalau ulang tahun, doanya adalah berikanlah umur panjang, berikanlah waktu lebih lama lagi untuk hidup. Bapak Ibu, ada satu slogan yang sering mungkin kita dengar dan bahkan kita baca. Harapan bagi kita semuanya adalah ketika kita masih muda, kita akan menjadi orang yang bisa berfoya-foya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini adalah sesuatu yang tentu semua orang suka. Dan orang berusaha mencapai dari slogan ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tanpa disadari, sebagian orang tidak mau menghadapi kematian dan berusaha untuk menghindarinya. Sehingga dengan berbagai macam cara akan dilakukan bagaimana caranya supaya dia bisa tetap hidup. Bapak Ibu, kita akan melihat ada beberapa orang di dunia ini yang menunjukkan bagaimana dia bisa menghadapi kematiannya dengan berani dan dengan tabah. Yang pertama adalah Sokrates.
Dia adalah seorang filsuf Yunani. Sokrates merupakan salah seorang yang contoh kematiannya dianggap dunia itu sebagai kematian yang agung. Dan Sokrates itu dikatakan dia rela mati untuk kebenaran yang dia pegang sampai akhir. Bagaimana cara dia mati? Sokrates mati dengan cara dia meminum racun yang diserahkan orang kepadanya. Dia terima itu dan kemudian dia minum dan kemudian dia mati. Dia mati dengan tenang dan itu disaksikan oleh banyak orang. Yang kedua adalah Stefanus yang dicatat di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Stefanus menghadapi kematiannya juga dengan cara yang luar biasa. Stefanus mati dengan cara dirajam batu karena dia bersaksi bagi Tuhan dan dia juga menjadi martir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai yang ke-59. Kalau kita melihat ada banyak orang Kristen yang hari ini dicatat kematiannya, martir di sepanjang sejarah itu mengikuti daripada teladan Stefanus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Stefanus ketika dia akan mati, ada sesuatu yang menarik yang dia tunjukkan kepada banyak orang. Ketika batu-batu mulai merajam dia bisa berdiri dengan sukacita. Dia menatap ke langit dan kemudian dia berkata, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Bagian itu adalah kalimat di mana diungkapkan dan banyak orang menyaksikan. Orang-orang yang melihat tercengang. Dan bahkan ekspresi yang lainnya adalah orang-orang tersebut kemudian juga marah. Mereka juga ada yang terheran-heran. Kenapa ada orang yang dirajam batu bisa berkata dengan sukacita menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah contoh di mana kematian dihadapi oleh orang-orang yang beriman dengan cara dihadapi dengan sukacita. Pada waktu Stefanus dirajam batu, dia tidak takut. Buktinya adalah dia tidak lari dari apa yang harus dia hadapi. Dia bisa saja lakukan itu. Bukan berarti ketika dia juga tidak bisa lari kemudian dia takut. Tetapi kalau kita melihat bagian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, yang dilakukan oleh Stefanus adalah satu tindakan orang beriman di mana dia bisa menghadapi kematiannya dengan sukacita. Bapak Ibu, selain Sokrates dan Stefanus, ada yang lain, bapak-bapak gereja yang juga mati dengan cara yang sangat sadis. Ada yang dibakar, ada yang dianiaya. Pada waktu dibakar mereka juga bisa memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan bahkan apa yang dia lakukan dengan memuji Tuhan itu melampaui segala sakit, penderitaan, ketakutan. Dan itu membuat orang-orang ini tetap bersukacita ketika menghadapi kematiannya. Bapak Ibu, ini adalah contoh orang yang menghadapi kematiannya dengan sukacita. Mari kita bersama-sama kembali di bacaan kita. Peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Yesus mau menghadapi kematiannya diawali dengan peristiwa di mana dia berada di Taman Getsemani bersama dengan para murid. Dalam kondisi takut dan gentar, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, kalau kita mencermati kalimat ini diucapkan oleh Yesus dalam satu kondisi, kata-kata yang sangat pilu, yang pada waktu itu tidak bisa digambarkan oleh orang-orang yang bersama dengan dia. Bahkan para murid pun tidak mengerti dan tidak memahaminya. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa di Taman Getsemani ini? Kita belajar dari sikap Yesus ketika dia menghadapi pergumulan yang sangat berat, ketika dia akan menghadapi kematian itu. Tindakan Yesus ini adalah contoh dari apa yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya ketika menderita kesusahan atau kesedihan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah hampirilah Allah di dalam doa, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32, 35 sampai 36, kemudian ayat yang ke-39. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita akan diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan. Masing-masing orang punya pergumulan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang berat,
ada yang ringan, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi pada intinya adalah semua orang menghadapi pergumulan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita ketika menghadapi pergumulan itu. Ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, seringkali kecenderungan kita adalah kita lari dari masalah dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Itu yang seringkali kita lakukan. Dan bahkan ekspresi kita adalah kita bisa saja menjadi marah, dan bahkan kita juga menyalahkan keadaan dan juga menyalahkan orang lain. Dan ada juga orang yang dalam pergumulan yang berat, dia tidak segan-segan menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa terlalu berat masalah ini dan tidak ada yang lebih berat yang kita hadapi. Orang lain tidak pernah menghadapi yang seperti kita hadapi. Padahal masih banyak orang yang dalam pergumulannya lebih rumit dibandingkan dengan setiap pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Yesus memberikan satu teladan yang baik, yaitu ketika dalam pergumulan yang berat, ia segera bersimpuh dan dia berdoa. Bersama dengan para murid di Taman Getsemani, kita tahu bahwa dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Memang ada orang khusus yang dia bawa untuk lebih masuk lagi ke dalam. Dan yang dilakukan oleh Yesus adalah dia berdoa. Bapak Ibu, berdoa adalah tindakan yang mudah dibicarakan, tetapi kenyataannya sulit untuk dilakukan. Tidak semua orang menyukai yang namanya berdoa, sehingga berdoa itu adalah kedengarannya mudah, tetapi ternyata dalam kenyataannya sulit untuk dilakukan. Yesus memberikan teladan bahwa di tengah-tengah situasi sulit yang dia hadapi, dia berdoa kepada Bapa. Dia memohon kekuatan. Apa yang menjadi pergumulan hidup hari ini? Apakah seberat Yesus seperti yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani itu? Adakah pergumulan-pergumulan kita hari ini yang pada akhirnya kita berkata bahwa pergumulanku adalah pergumulan yang paling berat dibandingkan dengan pergumulan-pergumulan yang lainnya? Bapak Ibu, belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Dia tertekan. Dia juga dalam satu kondisi yang dia harus memohon kekuatan Tuhan. Dan yang dia lakukan adalah dia memohon kekuatan Tuhan, kekuatan Bapa dengan cara dia berdoa. Berdoa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sikap hidup yang harus kita lakukan. Yang baik ketika kita menghadapi pergumulan. Doa adalah kunci kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, karena Dia yang akan memberikan kekuatan untuk bisa menjalaninya. Jangan lari dari setiap kenyataan, tetapi hadapi semua bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua yang kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus adalah mencari dukungan dari saudara seiman. Markus pasal yang keempat, ayat 33 sampai 34, kemudian ayat yang ke-42. Bapak Ibu, ketika menghadapi pergumulan yang berat, sebagai manusia Yesus membutuhkan teman untuk berbagi beban. Dan pada waktu itu yang dia lakukan adalah dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, untuk menemaninya berdoa di Taman Getsemani. Memang murid-murid yang lain juga ikut serta dengan dia, tetapi mereka ada di satu tempat yang lebih luar, sedangkan ketiga orang ini dibawa ke tempat yang lebih dalam. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa di tengah-tengah pergumulannya, Yesus membutuhkan dukungan dari orang-orang yang terdekat dengan dia. Dan Yesus tahu bahwa dukungan dari orang-orang yang terdekat itu adalah penting bagi dia. Seperti juga nasihat Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-6. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus juga menasehatkan jemaat di Galatia supaya satu dengan yang lain saling bertolong-tolongan. Satu dengan yang lain mereka saling berbagi, sehingga beban yang dihadapi itu terasa lebih ringan. Bapak Ibu, tidaklah salah berbagi beban, sebab kita ini adalah manusia yang tidak dapat hidup
sendirian. Kita butuh orang lain untuk memotivasi dan membangkitkan semangat agar kita tidak menjadi lemah. Dalam situasi yang sulit, seringkali yang terjadi adalah kita bertindak tanpa berpikir panjang. Kita butuh orang lain untuk memberikan masukan kepada kita. Sehingga segala sesuatu yang akan kita lakukan, keputusan-keputusan yang akan kita lakukan, jangan sampai itu salah langkah dan bahkan berdampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagaimana Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-10 mengatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Menunjukkan bagaimana ketika kita dalam pergumulan, mencari teman, mencari sahabat, atau mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita, itu adalah penting. Karena mereka akan memberikan masukan kepada kita, memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tindakan-tindakan kita. Dan mereka juga bisa mendoakan kita. Sehingga ketika kita dalam pergumulan, jangan itu disimpan sendiri, tetapi berbagilah dengan orang-orang yang Bapak Ibu percaya untuk bisa saling berbagi. Jangan merasa bahwa saya bisa mengatasi sendirian. Sudah dari naturnya kita adalah orang-orang yang berdosa, dan kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan orang lain. Sehingga kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh dukungan dari orang lain. Kita butuh masukan, butuh pertimbangan dari orang lain. Maka berbagilah beban dengan orang lain. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani adalah percaya dan berserah diri kepada kehendak Allah. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36. Di dalam bagian ini Yesus katakan bahwa ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ketika menghadapi pergumulan yang berat, Yesus tidak lari dari kenyataan. Ia menerimanya sebagai bagian dari proses yang harus dia jalani. Ia belajar taat kepada kehendak Bapa daripada kehendaknya sendiri. Sehingga kalimat ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini adalah kalimat di mana Yesus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan itulah yang membuat Yesus tetap kuat menanggungnya dan dengan penuh kerelaan hati menjalani proses itu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hukuman salib adalah hukuman yang sangat-sangat sadis. Hukuman salib yang harus dia terima. Dia terima itu sebagai bukti bahwa dia taat kepada kehendak Bapa. Dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Berserah diri sepenuhnya pada kehendak Bapa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia tahu bahwa proses yang harus dia jalani adalah proses yang sulit, menyakitkan, dan adalah satu proses yang bagi dia tentu tidak gampang. Tetapi sebagai manusia, dia tahu dan menyadari taat itu adalah hal yang terbaik yang harus dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting untuk berserah diri dengan sepenuhnya. Tidak lari dari setiap kenyataan, tetapi menjalani setiap kenyataan yang ada dengan setia dan taat. Mari bersama-sama kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pergumulannya di Taman Getsemani ini. Mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi yang sulit yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini, mari bersama-sama kita belajar berdoa kepada Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan jangan lupa ketika kita dalam pergumulan, berbagi beban dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, yang sekiranya kita sudah anggap dan kita tahu bahwa Dia bisa memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dan yang terlebih penting adalah percaya dan berserah kepada kehendak Bapa. Segala sesuatu yang kita jalani hari ini bukan kebetulan. Segala sesuatu yang kita bisa lewati sampai hari ini,
Semua itu adalah dalam rencananya. Mari bersama-sama kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani. Sesuatu mungkin tidak mudah bagi kita, tetapi mari kita belajar bahwa percaya dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa, menunjukkan sikap bahwa kita taat dan kita mau menjalaninya dengan pimpinan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita dalam menghadapi situasi apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi hari ini, untuk kita tetap bersama-sama berserah hanya kepada Dia saja. Berdoalah, berbagi beban, dan percaya dan berserahlah kepada kehendak-Nya saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi dan situasi apapun, dan bahkan dalam pergumulan berat pun, Engkau ada dan hadir dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami. Mampukan kami menjalani setiap pergumulan-pergumulan yang boleh ada dalam hidup kami, dengan kami tetap memohon kekuatan dan pimpinan yang daripada Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, mampukan untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami serahkan dan kami percayakan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Dan biarlah mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dalam perjalanan hidup kita ke depan. Berserah sepenuhnya hanya kepada Dia saja. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.